Oke Blackpals, bersama gue Fadilski. Di Two Wheelers kali ini gue akan nge-review salah satu motor dari Polytron. Buat yang mau tahu keseruannya seperti apa, let's go! Nah Blackpals, di depan gue sekarang sudah ada Polytron Fox R, di mana ini adalah motor zaman now. Maksudnya apa zaman now itu? Seperti yang kita tahu dulu eranya adalah motor berbahan BBM. Sekarang mulai bertransisi ke arah motor listrik. Jadi ini menjadi salah satu solusi terbaik di era sekarang, Polytron Fox R. Nah kalau kita ngomongin dari segi desain, menurut gue Blackpals, desain ini cukup futuristik dan modern. Bentuknya ini mirip-mirip seperti maxi scooter dibalut dengan logo P melambangkan Polytron. Selain dari desain yang futuristik, ternyata motor ini dilengkapi dengan fasilitas baterai terbesar di kelasnya. Dengan kapasitas baterai terbesar di kelasnya, Blackpals memiliki dua opsi kepemilikan baterai di motor Polytron ini. Opsi yang pertama, Blackpals bisa beli motornya plus baterainya, dan opsi kedua, motornya dengan baterai sistem sewa. Keuntungan lo dengan menyewa baterai, Polytron menggaransi kesehatan baterai di motor Polytron Fox R lo ini. Jadi lo semua nggak perlu khawatir. Kalau kita ngomongin bagian depan, khususnya di bagian pencahayaan, kalian bisa lihat di sini ada lampu DRL yang mengikuti shape body dari motor Polytron Fox R ini. Selain itu, di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED yang membantu lo semua dalam berkendara siang maupun malam. Kalau kita ngomongin bagian bawah, di bagian velg ini sudah mengadopsi desain cutting edge dengan warna velg ini two-tone dengan ukuran ring 13. Untuk ukuran bannya sendiri, di bagian depan itu 110/70 dan di bagian belakang 130/70. Nah, di velg belakang sudah terintegrasi dengan Dynamo Hub yang bertenaga 3000 watt. Desain naked handlebar ini sudah dilengkapi dengan beberapa tombol. Salah satunya untuk tombol R atau reverse, membantu teman-teman untuk mundur. Di sampingnya ada mode service throttle gas, dan di bawah itu ada mode lampu ya, lampu jauh maupun lampu dekat. Dan di bawah ini ada tombol S untuk merubah mode D menjadi mode sport. Di samping ini ada yang unik nih, sengaja tombol kosong untuk membuka ruang modifikasi para riders di luar sana. Di sini ada tombol hazard, membantu untuk Blackpals juga. Di sini juga ada lampu jauh maupun lampu dekat. Dan sampingnya di bawahnya ini ada lampu sen kiri maupun sen kanan. Dan yang terakhir ada klakson dan ada mode P atau parking. Semua tombol-tombol ini sudah terintegrasi di speedometer yang full digital ini. Ada apa aja sih di bagian speedometer Polytron Fox R ini? Antara lain ada persentase baterai. Tanda P mewakili posisi motor yang sedang parkir. Dalam kondisi ini, motor otomatis tidak bisa bergerak. Untuk digas harus memencet kembali tombol P dan berubah menjadi tombol D, menandakan motor siap digeber. Di sebelah kanan cluster digital ada 4 indikator, meliputi braking atau tanda seru menandakan setiap pengereman maka indikator ini menyala merah. Huruf D pada panel indikator menandakan mode berkendara D atau drive normal. Huruf S penyala menandakan pengendara merubah mode berkendara menjadi sport. Sedangkan simbol huruf F bila menyala menandakan indikator standar samping masih dalam keadaan terbuka. Di bagian kiri dan kanan indikator ada garis yang menandakan sen kiri dan sen kanan. Indikator lampu depan high beam. Indikator ECU apabila menyala menandakan ada masalah pada controller. Untuk tanda M, apabila menyala berarti ada masalah pada Dynamo Hub karena overheat. Dan indikator throttle akan menyala apabila ada masalah pada tuas gas atau throttle. Nah kalau kita ngomongin di bagian joknya Blackpals, tinggi joknya sendiri 735 mm. Di bawah joknya sendiri terdapat bagasi yang cukup untuk charger motor ini, plus beberapa aparel atau riding gear si pengendara. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan hanger yang membantu Blackpals semua ketika mengendarai motor ini bisa membawa belanjaan dan ditaruh di hanger ini. Di sampingnya sudah juga dilengkapi dengan port charging yang membantu Blackpals juga untuk nge-charge smartphone kalian. Di sini juga sudah ada space untuk menaruh perintilan-perintilan riding. Di sini juga sudah dilengkapi dengan remote answer back system yang berfungsi untuk membantu kalian semua ketika lupa menaruh motor kalian di parkiran. Dengan sekali klik remote ini, motor langsung bunyi dan kalian bisa tahu posisi motor kalian ada di mana.
Setelah kita bahas mengenai dashboard di motor ini, ternyata terkoneksi dengan aplikasi Polytron EV yang memiliki beberapa kelebihan, seperti anti-theft security, cek battery status, ride status, dan find charging point. Untuk anti-theft security atau anti-maling ini sudah terekam oleh Google Map dalam aplikasi Polytron EV sendiri yang terintegrasi modul GPS dan SIM card IoT. Dalam aplikasi ini mencatat mode berkendara, kapasitas baterai dan jarak yang ditempuh setiap harinya, kondisi temperatur pada motor hub, inverter, dan baterai setelah beberapa menit pemakaian akan muncul, sekaligus tagihan sewa baterai lewat BCA Virtual Account. Nah, Polytron sendiri sudah mengembangkan yang namanya teknologi fast charging, tapi cuma ada di 2 titik, yaitu di Polytron KS Tubun dan di Kebayoran Lama. Menurut datanya sendiri, dalam charging 10 menit bisa menempuh jarak sekitar 20 kilo. Motor Polytron Fox R ini menggunakan tipe baterai LFP, dan baterai LFP sendiri itu keunggulannya tidak mudah terbakar. So Black Whales, motor Polytron Fox R ini dibanderol dengan harga 20,5 juta rupiah. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah, potongan 7 juta, maka motor ini menjadi 13,5 juta on the road. Untuk pembelian Polytron Fox R dengan sistem penyewaan baterai, dikenakan biaya 200.000 per bulan, dan tagihannya akan muncul di aplikasi Polytron EV. Oke Black Whales, gue kepo banget nih ngerasain sensasi naik Polytron Fox R ini. Langsung aja kita check it out. Dari segi riding position, ternyata motor ini cukup nyaman. Kaki gue pun bisa selonjoran, ditambah dengan tinggi gue 174 dan bobot 72 kg, dengkul gue tidak menyentuh bagian depan motor. Ternyata ada beberapa hal yang harus gue adaptasikan di motor listrik ini. Salah satunya adalah engine cut-off, di mana engine cut-off ini tidak gue rasakan di motor BBM. Engine cut-off ini terjadi ketika gua open gas throttle, tapi gua imbangin dengan penekanan rem. Surprisingly, gua kaget motor itu OTW menuju mati. Tapi ternyata tidak mati bener, melainkan controller membaca tidak boleh ada 2 perintah ke controller gas dengan rem secara bersamaan. Adaptasi kedua yang gue rasakan di motor Polytron ini, ternyata suaranya cukup sunyi. Di mana biasanya di motor BBM ada suara knalpot maupun knalpot standar ataupun aftermarket. Tapi di sini totally sunyi, yang terdengar adalah suara dinamo. Jadi gue compare nih antara konvensional dengan listrik. Salah satu fitur di motor Polytron ini ada mode S atau Sport, di mana mode Sport ini gua coba ketika sedang berkendara di daerah perkotaan. Mode D, gue merasakan motor cukup bisa mengimbangi jalanan dan untuk tarikan masih normal. Ketika gue ganti di mode S, akselerasi menjadi lebih cepat, gas lebih responsif, dan menurut gue pribadi, mode S ini cocok sekali untuk Black Whales semua yang lagi buru-buru. Dalam kondisi stop and go dan kondisi jalanan yang macet, pas gua buka throttle gas, surprisingly respon yang gua rasakan, tarikannya tidak membuat gua kaget. Dan artinya tenaga yang disalurkan itu cukup smooth dan predictable, membuat gua merasa safety dan lebih nyaman menggunakan motor listrik ini. Di bagian pengereman sendiri, motor ini menurut gue pribadi cukup responsif. Bisa dilihat di medan perkotaan yang cukup ramai seperti ini, dan pada ketika gue pengen melakukan braking, motor merespon cukup baik, di mana ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tingkat kenyamanan motor ini ternyata tidak hanya dibuktikan dari throttle gas yang smooth, riding positioning juga nyaman. Ternyata pada saat medan U-turn, gue pun tidak sama sekali menurunkan kaki karena motor ini cukup stabil. Tim Black Experience ngetes ketahanan baterai dengan jarak tempuh 60 km nih Black Whales. Kita mulai dari Jakarta Barat, tepatnya di Kebon Jeruk dengan kondisi baterai 82%. Sampai di Tangerang di daerah Sepatan sisa baterainya 58%.
Sejauh ini oke juga performa baterainya si Polytron Fox R ini. Oke, sekarang kita tes balik ke Jakarta sambil boncengan di Black Pulse. Kita start dari 58% dan sampai di Jakarta kondisi baterai jadi 29%. Wah, masih sisa buat pergi ke minimarket nih. Oke, dari tes tadi, kebayangkan ketahanan baterainya ini buat daily riding lo? Gimana? Worth it kan Black Pulse? Nah, itu dari Black Pulse review gue terhadap Polytron Fox R. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.